Kalau kalian nyari backpack kamera paling bagus di harga under 2 juta, gua rasa backpack satu ini bisa jadi solusi buat kalian. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin, dan pada video kali ini gue pengen bahas backpack dari Ulanzi dengan nama Ulanzi BP09 yang merupakan backpack kamera dengan harga yang masih cukup terjangkau tapi dengan full feature dengan kualitas build quality yang paling bagus di kelasnya yang pernah gue coba. Jadi ini bisa jadi solusi banget buat kalian karena dia bener-bener secakep itu. Jadi kalian bisa lihat ya, untuk buildnya sendiri ini dalam keadaan kosong sebenarnya, tapi dia tetap kokoh karena dia tulang-tulang di dalamnya atau separator yang ada di dalam si backpacknya ini itu bener-bener keras. Maksudnya keras dalam artian kokoh, tapi semuanya dilapisi dengan busa-busa empuk juga yang bisa membuat gear kalian bisa lebih aman. Sama kalian bisa lihat ya, kelihatannya dalam kondisi kosong pun itu tetap kelihatan keren gitu. Kalau kita pakai dia tetap kelihatan tegap, dan pastinya kalau kita bawa gear-gear kamera yang harganya cukup pricey juga, biasanya itu kita nggak khawatir kalau gearnya bakal kegencet karena ya dia punya kompartmen yang di dalam itu yang bener-bener kokoh gitu. Jadi nggak neken ke gear-gear kita. Buat harganya sendiri yang BP09 ini dijual dengan harga 1,8 juta rupiah, under 2 juta rupiah. Tapi kalau kalian pengen yang kapasitasnya lebih gede, itu sebenarnya Ulanzi juga punya BP10 yang dijual dengan harga sekitar 2 jutaan lebih dikit gitu ya. Dan dengan harga 1,8 juta rupiah ini untuk kapasitas sebenarnya dia buat gua sangat-sangat cukup. Dia kapasitasnya itu di 22 liter, dimana gue sendiri salah satu tas harian gue, backpack harian gue itu gue pakai Peak Design Everyday Backpack yang kapasitasnya di 20 liter. Jadi ya buat gue pindah ke sini itu rasanya nggak terlalu berbeda jauh dari segi kapasitas gitu, karena sangat mencukupi untuk kebutuhan gue kalau misalkan lagi bepergian. Tapi kalau kita perhatiin sebenarnya harganya sendiri di sini 1,8 juta, dan everyday backpack gua dari Peak Design itu harganya waktu itu gue beli di sekitar 4 juta. Jadi bisa setengah harga dan dia bisa mengerjakan tugasnya dengan sangat baik. Karena tas ini balik lagi, dia nggak cuma kokoh doang, tapi dia full feature juga. Fiturnya komplit banget. Dia itu tipe tas kamera yang kebuka full di belakang. Jadi kalau Peak Design itu kan dia quick access sampingnya gede, dan dia tipenya itu memang bukan kebuka full dari belakang. Jadi ini preferensi masing-masing. Sebenarnya kalau dari gue pribadi, gue itu udah sempat meninggalkan tipe tas kamera yang kayak gini, tapi sebenarnya ya masih bisa sangat kepake. Gue itu biasanya pakai yang atasnya itu ada quick access ke kompartemen atas doang, sedangkan di sini kompartemennya ya jadi satu, kita full akses dari belakang. Tapi dia ada feature yang menarik kalau misalkan kita buka kayak gini, karena dia kompartemen laptop juga ada di sini ya, dan dia ada sistem safety yang kalau kita buka dia ada talinya gitu. Dan sistem safety-nya ini ya ini untuk mitigasi aja gitu. Kita mengurangi kemungkinan kita taruh laptop atau tablet di sini dan langsung ngebludak jatuh ke belakang kalau kita lupa gitu ya. Ini untuk mengamankan, dan sebenarnya dia gampang juga. Dia pakai velcro doang, gampang dilepas. Dan udah bisa kita buka. Semua full akses dari sini. Dan kalian bisa lihat ya, ini separatornya kuat banget, kokoh, tapi mereka dilapisi dengan damper-damper empuk juga kayak gini. Dia komplit banget, full feature, kantongnya juga komplit. Kalian bisa lihat ya, di sebelah sini ada kantong, ada 2 bagian. Lalu gue udah ngerasain juga, kita bisa bawa langsung tablet dan juga laptop secara bersamaan gitu. Gue ada bawa si iPad Pro gue sama MacBook Pro gue, itu dibawa barengan, nggak ada masalah. Dan gue nggak khawatir juga gitu, karena semuanya tuh kayak terasa terproteksi banget. Sama di sini, kalau kalian lihat dari bagian samping itu dia ada kantong juga. Kalau kita pengen naruh baterai diberikan kayak kantong-kantong kecil lagi buat baterainya dengan sistem yang lentur gitu ya. Ini enak banget sih bahannya. Ini bahannya ala-ala Peak Design gitu di sini. Enak banget, lentur, dan dia halus juga, lembut. Sama sebenarnya di bagian sini tuh dia quick access-nya juga ya. Kita bisa akses full dari luar. Kalau kita pengen cepet, kamera bisa kita taruh di sini. Tapi ya balik lagi, preferensi masing-masing. Karena kalau kebuka full kayak gini, kita pun buat akses sebenarnya itu jadi lebih gampang. Sama yang gue suka di tas ini, dia ada feature yang gimana ya, ini ngasih lihatnya agak susah sebenarnya, tapi dia ada kantong tersembunyi buat kita taruh Apple AirTags. Jadi ada kantong kecil banget dan tersembunyi. Ya, jadi kalau misalkan tasnya hilang, ketinggalan, atau bahkan dicolong orang, mereka pun, gua sampai pleset, mereka pun akan susah
buat nyari kalau ada tracker di tas ini gitu. Biasanya kan gue juga kemarin ada bawa tile kalau nggak salah di sini yang bentuknya kartu. Ya, ini buat tracking si tasnya. Tapi kalau misalkan teman-teman pakai Apple AirTags atau tile yang bentuknya kecil, itu bisa diumpetin di sini gitu. Dan misalkan ada yang maling gitu, mereka nggak tahu kalau ada AirTags di dalam sini. Jadi itu salah satu feature keamanan yang menurut gua oke banget. Kalian bisa lihat juga ya, secara feature dia ada, kalau kita pengen taruh ke koper, dia ada kalau kita di bandara gitu kan, pegangan koper masuk lewat sini, tasnya buat ditaruh di atas koper. Lalu dia juga bisa di handle dari samping, dan ini nggak kelihatan ya kalau lagi rapih, ya udah dia nggak kelihatan ada di situ. Tapi kalau kalian mau ngangkat, biasanya kan suka repot juga gitu ya, dari dalam dari dalam bagasi mobil atau semacamnya, ya kita bisa nyamping juga kayak gini bawanya. Lumayan enak, atau dua tangan begini kalau misalkan berat banget gitu kan, itu lumayan ngebantu. Strapnya tebel, empuk, nggak terasa capek. Sama di sisi belakang ini kalian bisa lihat ya, dia unik gitu sih, dia ada apa ya bilangnya, support yang empuk juga, dan karena bentuknya kayak gitu ya, berongga-rongga, jadi dia breathable gitu, jadi dia nggak gerah gitu di tas kita, buat dipakai lama pun dia ada udara yang bisa lewat kayak gitu. Sama dia juga mirip-mirip Peak Design, dia ada strap kayak gini nih, ada tali dan poin-poin untuk nyantolin si talinya. Jadi kalau misalkan kalian bawa tripod atau aksesoris lain di luar tasnya gitu ya, bawa barang yang gede, kalian bisa masukin ke kantong ini, lalu kalian securein lagi pakai talinya ini yang ada pengaitnya gitu. Dan dia ada beberapa poin juga ya. Ini di sisi bawah kalian juga bisa lihat tuh. Ini agak kotor karena gue emang udah literally pakai ya. Gue kemarin ada pakai pas nyari-nyari curug di Sukabumi, dan gue merasa sangat secure karena keseluruhan tas ini waterproof gitu. Bahannya kelihatan banget sangat waterproof, dan kita udah membuktikannya juga. Waktu itu sempat ada hujan-hujan kecil juga di sana, dan dia sletingnya pun tuh ke cover gitu. Sletingnya tuh nggak ke expose, sletingnya ke cover sama karet gitu kalau misalkan lagi kita tutup, jadi bagus banget. Nah, tipe gue itu kan sebenarnya gue suka yang quick access cepet di atas ya. Tasnya di atas, quick access naruh power bank apa segala macam. Tapi sebenarnya kalau di sini, walaupun tadi dia jadi satu, akses belakang yang luas, tapi dia ada kompartemen depan yang bisa kita pakai juga. Nah, ini misalkan kalian butuh quick access, mendingan barang-barang kalian yang sering untuk diakses cepat ya bisa ditaruh sini. Dan dia di bagian depannya juga ini ada kompartemen lagi. Tapi di sini sih biasanya ya kalian bisa naruh gadget-gadget atau mungkin notebook, atau kalau kalian lagi bepergian paspor dan lain sebagainya, itu bisa di sini. Gitu. Jadi ya full feature banget, kantongnya cukup, kompartemennya cukup, bener-bener tas yang menurut gue recommended banget, terutama buat kalian yang mungkin banyak traveling. Dan kita udah buktiin sendiri, karena kita kemarin ada pakai bawa jalan. Sebenarnya udah 2 kali sih kita pakai, ada ke Sukabumi, waktu itu sempat kita pakai juga waktu kita coba-coba berding di Jogja. Tapi videonya belum ada yang tayang, silahkan ditungguin aja. Dan so far ini tas yang bener-bener memuaskan. Gue tuh udah agak susah pakai tas yang agak murah sebenarnya, bukan sombong, tapi gear-gear kita juga kan memang agak mahal gitu ya. Jadi agak ngeri kalau pakai tas-tas yang murah, yang loyo. Jadi kita udah pakai tas-tas yang premium. Gue ada Peak Design juga di sini, ada 2. Yang tas gue sendiri, bukan tas tim gitu ya. Ada 2, gue ada yang 20 liter sama yang 40 apa 35 gitu, yang satu lagi. Satunya everyday backpack zip, satunya everyday backpack yang biasa. Dan gue pindah ke sini, itu menurut gue proper gitu. Ini bisa diadu dengan tas-tas yang harganya 4-5 juta gitu. Sedangkan ini harganya masih di 1,8. Jadi menurut gue, Ulanzi once again jadi brand yang memberikan opsi murah dengan kualitas yang gokil banget. Dan gue bisa sangat rekomendasikan buat kalian. Dan ya, paling itu aja. Semoga bermanfaat. Kalau misalkan ada koreksi, saran, atau pertanyaan, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.